Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi belajar mengenai mata pelajaran tematik. Hari ini kita masuk tema 4 ya, dan subtema 1. Kemudian mengenai globalisasi dan pendistribusian listrik dan teks eksplanasi. Nah, di tema 4 ini kita sesuai dengan judul temanya, yaitu tentang globalisasi. Jadi kita akan banyak belajar mengenai globalisasi. Sebelum kita lanjut tentang apa itu pengertian penjelasan mengenai globalisasi. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar ya tentang globalisasi. Nah, globalisasi di sini sebenarnya terbagi dari dua kata asalnya, global dan sasi. Global ini adalah artinya dunia, kemudian sasi adalah proses. Nah, jadi kalau kita artikan secara bahasa, globalisasi ini artinya proses mendunia, seperti itu. Tapi proses mendunia seperti apa yang ingin kita sampaikan di sini? Nah, baik, nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, kalau tadi itu adalah pengertian menurut bahasa, namun ada juga pengertian lebih spesifik atau lebih rinci. Namun ada beberapa jenis yang perlu kita pahami dari pengertian tersebut. Nah, yang pertama, ada yang mengartikan globalisasi adalah sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi globalisasi ini adalah proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Sebagai contoh ya, misalkan ya, ada seseorang nih membuat produk gitu, membuat produk di kota Pontianak ini, membuat produk, misalkan nama produknya itu keripik singkong. Keripik singkong ini ketika dijual di Pontianak ini ya, alhamdulillah berkembang dengan baik. Akhirnya dia bisa mengembangkan yang asalnya di kota Pontianak, berkembang lagi, dijualnya ke seluruh Kalimantan Barat. Nah, dari kota Pontianak ya, kemudian disebarkan lagi ke seluruh Kalimantan Barat ya. Karena di seluruh Kalimantan Barat juga laku keras, akhirnya keripik itu juga disebarkannya, dijualnya ke Jakarta ya, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan sampai Papua. Akhirnya keripik singkong tadi ya yang dijual itu terjual ke seluruh Indonesia. Tapi apakah sudah mendunia? Belum ya. Kemudian setelah laku keras di Indonesia, ternyata perusahaan ini ya menjualnya ke luar negeri. Kemudian ke Malaysia dulu, ke Asia Tenggara ya, ke Thailand ya. Setelah selesai ke Asia Tenggara dan ternyata semakin laku keras, akhirnya perusahaan ini menjual lagi, disebarkan lagi ke Asia yang lainnya. Ada ke Timur Tengah, ada ke Asia Timur, Asia Selatan ya. Asia Selatan itu contohnya India, Asia Tengah itu contohnya, Timur Tengah itu contohnya di Arab ya. Kemudian Asia Timur itu contohnya di Jepang, Korea, Cina. Nah, kemudian laku keras, ternyata semakin terkenal dan dia berinvestasi ya, maka dia juga menjual di Eropa, kemudian dijualnya juga di Afrika, kemudian dijualnya lagi ke Australia, kemudian dijual lagi ke Amerika. Nah, proses ini sehingga kelama-lamaan akhirnya keripik singkong ini ya, yang asalnya cuma di Pontianak, ternyata bisa dijual ke seluruh dunia. Nah, proses masuknya ke seluruh dunia ini yang disebut dengan globalisasi atau proses mendunia. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, itu kalau dari segi bisnis atau barang. Nah, kalau dari segi budaya sekarang yang lagi mendunia itu adalah, kalau punya orang Indonesia itu, budaya Indonesia yang lagi mendunia itu adalah apa? Silat. Nah, silat itu udah banyak dipelajari di berbagai negara ya. Nah, sehingga sampai sekarang tuh dibuatkan film tentang silat, atau film-film tuh ada mengandung bela diri silatnya, seperti itu. Nah, yang asalnya itu dari Asia Tenggara, dari Indonesia, ada juga dari Malaysia ya, kemudian disebarkan ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi silat sekarang dalam proses globalisasi, proses mendunia, seperti itu.
Kemudian ada pengertian lain tentang globalisasi adalah sebuah perubahan sosial akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Nah, ini ya, globalisasi ini ya, sebuah perubahan. Nah, contoh nih, globalisasi menyebabkan perubahan sosial atau sosial cara kita berinteraksi, perilaku kita terhadap orang lain, itu perubahan sosial ya. Nah, atau cara berperilaku kita. Nah, seperti itu. Nah, ini akibat dari apa? Akibat dari perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Nah, seperti ini. Berarti yang kita tinjau ini apanya? Yang terjadi globalisasi? Yaitu di bidang transportasi dan komunikasi. Sebagai contoh nih, ada gambar HP nih. Ada gambar HP. Dulu sebelum ada Android ya, mungkin kita tidak akan mengenal namanya Gojek. Kita mungkin tak mengenal namanya seperti online shopping ya, belanja secara online. Nah, karena HP ini mengalami globalisasi yang asalnya dibuat di Amerika, asalnya dibuat di Korea Selatan, ya, kemudian disebarkan seluruh dunia, akhirnya kita juga bisa mendapatkan HP. Jadi HP itu telah mengalami globalisasi. Apa akibat HP itu, HP smartphone itu mengalami globalisasi ya? Akibatnya apa? Orang itu memanfaatkan teknologi smartphone itu untuk mempermudah kehidupan. Contoh, salah satunya itu Gojek. Gojek memanfaatkan teknologi smartphone untuk mengambil jasa, ya, mengambil jasa, ya. Sekarang kalau kita misalkan mau beli makanan, ya, cukup duduk di rumah, pegang smartphone, ya, kemudian buka aplikasi Gojek, buka GoFood, pesan makanan, insya Allah datang makanannya tanpa pergi kemana-mana. Ya, cuman pegang HP, ketik-ketik, makanannya datang. Cuman megang HP, ketik-ketik, ya, beli barang online, Shopee, atau contohnya kayak Lazada, nanti barangnya datang. Ya, menggunakan HP, ketik-ketik, ya, bahkan sekolah saja sekarang sudah menggunakan HP kan. Nah, ketik-ketik akhirnya bisa sampai sekolah. Nah, itu perubahan-perubahan sosial kita, perubahan-perubahan interaksi kita. Dulu kalau kita mau belanja itu harus pergi ke pasar, jumpa orang di sana. Sekarang tidak, cukup berhadapan dengan HP. Nah, atau bisa juga kita hanya cukup berhadapan dengan komputer seperti itu. Nah, itu akibat dari globalisasinya teknologi, ya, komunikasi. Nah, seperti itu. Sehingga sikap kita, perubahan kita berubah. Namun ada akibat negatifnya. Nah, salah satu akibat negatif dari perubahan komunikasi ini, pertama, karena efek negatif ini karena salah memanfaatkan teknologi komunikasi. Sebagai contoh, ada istilah kalau di masyarakat itu, akibat HP ini yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Terbalik kan? Seharusnya dengan HP ini, ya, yang jauh semakin dekat, yang dekat itu semakin dekat. Nggak perlu lagi dijauh-jauhkan. Seperti itu. Nah, ini ya salah satu akibat dari perkembangan atau globalisasi teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Nah, kemudian selain itu juga dengan teknologi komunikasi ini, orang bisa mencari pekerjaan tanpa harus pergi ke luar negeri, ke tempat kerja. Kayak tadi orang ngajar, ya. Kemudian orang berbelanja, orang jualan, nah seperti itu. Selanjutnya, pengertian lain tentang globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa konsekuensi penting bagi berbagai masyarakat belahan dunia yang lain. Nah, globalisasi ini pengertian lainnya yaitu proses di mana berbagai peristiwa. Nah, ada peristiwa nih di salah satu tempat yang di mana peristiwa ini menyebabkan akibatnya itu terasa ke seluruh dunia. Sebagai contoh nih, COVID-19. Asalnya dari mana? Pertama kali ditemukan di Cina. Nah, efeknya sampai ke kita di sini, bahkan seluruh dunia efeknya. Ya, akhirnya kita belajarnya tidak lagi tatap muka, belajarnya itu mulai online, ya, bahkan tidak bisa di sekolah. Kemudian harus sering-sering cuci tangan, pakai masker, ya. Nah, bahkan ada beberapa orang pengusaha itu
terimbas ya, ada yang sampai tutup seperti itu. Nah, itu akibat dari peristiwa di daerah lain, di belahan dunia lain yang membawa konsekuensi ke daerah dunia yang lain ya, seperti COVID ini. Kemudian globalisasi adalah proses meningkatnya aliran barang, jasa, uang, dan gagasan melintasi batas-batas negara. Nah, ya, karena proses globalisasi ini seperti tadi, karena meningkatnya teknologi sehingga orang untuk berbelanja ya, untuk berinteraksi dengan negara lain, dengan orang luar itu sangat tinggi. Akibatnya aliran barang, jasa, uang itu juga cukup tinggi lalu lintasnya. Contoh nih, orang ingin beli barang nih ke luar negeri. Nggak perlu orang tersebut pergi ke luar negeri, cukup di rumah pegang HP, nanti barang dari luar negerinya datang. Nah, seperti itu. Nah, karena udah sering seperti itu, maka karena lebih mudah ya mendapatkan barang luar negeri, maka kemungkinan aliran barang dari luar negeri itu sangat banyak. Dari luar negeri ke dalam negeri itu sangat banyak alirannya. Nah, karena orang banyak belanja seperti itu. Kemudian orang mencari pekerjaan juga lebih mudah, ya. Kalau kita mempunyai kemampuan, sebagai contoh kita bisa membuat website atau bisa mendesain gitu kan. Karena itu kan yang bisa salah satu biasa yang bisa dilakukan secara online ya. Nah, itu bisa orang luar negeri bisa mendapatkan jasa dari kita. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh nih. Nah, melalui apa? Mereka memasukkan barang. Nah, melalui ini apa nih? Pelabuhan, dimasukkan dalam kontainer ya. Nah, atau bisa juga lewat bandara, namun jumlahnya sangat terbatas. Kalau dalam kuantitas yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, itu harus melalui pelabuhan. Nah, tapi kalau yang terbatas, kemudian tidak terlalu banyak, ya biasanya melalui bandara seperti itu. Itu proses pengirimannya. Kemudian, nah ini globalisasi adalah proses di mana perdagangan, informasi dan budaya bergerak melintasi batas negara. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, proses perdagangan itu udah melintasi negara, batas negara. Kemudian informasi juga seperti itu. Ya, kita ingin tahu nih dari negara lain, cukup ketik sekarang. Kemudian kita ingin tahu nih budaya negara lain, cukup ketik. Ingin mengetahui budaya Rusia, cukup ketik. Ingin mengetahui apa yang sedang lagi hit di Inggris, tinggal lagi ketik. Nah, kita cukup buka HP, buka laptop langsung tahu. Seperti itu. Nah, itu namanya proses globalisasi. Apalagi di perdagangan, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, seperti itu. Bahkan ada istilahnya tempat website perdagangan itu yang udah internasional. Seperti Amazon, Alibaba ya. Kalau Indonesia ini masih belum ada ya, kayak Shopee itu kan bukan, sebenarnya itu masih dalam negeri. Kemudian globalisasi adalah meningkatnya saling keterkaitan di antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran budaya. Nah, karena kita nih udah sangat ekonominya sangat bergantung dengan ekonomi negara lain, karena banyak bisnis itu berkaitan dengan negara lain ya, politik juga seperti itu, sehingga ada pertukaran budaya, maka hubungan antar negara itu menjadi sangat erat. Kenapa? Ada punya masing-masing kepentingan. Nah, negara lain punya kepentingan misalkan jualan ke negara kita, dan kita juga punya kepentingan ke negara lain jualan ke negara lain ya. Dan itu dari segi politik saling mendukung kebijakan politiknya. Nah, maka akan terjadi kerjasama antar negara. Nah, kemudian ada lagi pengertian lain, yaitu globalisasi merupakan gerakan menuju terciptanya pasar atau kebijakan yang melintasi batas normal. Nah, ini lihat nih. Ya, ini contoh Amazon nih. Amazon ini adalah salah satu marketplace atau bahasa kita website yang menjual barang ya, tapi ini udah taraf internasional. Kemudian ini juga ada eBay, kalau salah nih, eBay sama, ini internasional juga.
kemudian ada Alibaba, ya. Oh, ini bukan eBay, ini Alibaba. Nah, ya. Nah, itu contoh website-website internasional. Nah, maka kalau misalkan orang bisa berbelanja secara internasional atau berbelanja di luar negeri, maka secara otomatis pasarnya juga tercipta. Karena ada orang yang belanja kan, yang ingin mencari barang, secara otomatis nanti pasarnya tercipta. Ya, pasar luar negeri itu. Jadi bahkan kita juga bisa berjualan di luar negeri. Ya, bisa kita simpan barang kita di luar negeri di website tadi, kemudian insya Allah orang bisa belanja. Atau kita punya website menjual barang kita dan kita post, yang insya Allah orang luar negeri juga bisa belanja di tempat kita melalui website tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Nah, ini adalah kerjasama antar dua negara. Contoh ini, negara kita kerjasama dengan negara Arab Saudi. Nah, itu contohnya. Atau negara kita kerjasama dengan negara Malaysia. Atau negara kita kerjasama dengan negara Turki. Itu contoh kerjasama bilateral. Kerjasama antar dua negara. Ya. Kemudian ada namanya kerjasama regional, yaitu kerjasama dalam satu kawasan. Atau contohnya ASEAN. Nah, di Asia Tenggara ini kan terdiri atas beberapa negara. Nah, negara tersebut semuanya itu melakukan kerjasama. Nama kerjasamanya atau organisasinya namanya ASEAN. Nah, itu berdasarkan regional atau kawasan atau wilayah. Kalau ASEAN itu berdasarkan wilayah Asia Tenggara. Nanti ada lagi berdasarkan wilayah Asia, seluruh Asia. Nah, nanti ada lagi berdasarkan wilayah Asia Pasifik. Seperti itu, dan banyak lagi. Kemudian ada namanya kerjasama multilateral. Maksudnya kerjasama antar banyak negara. Ya, contohnya apa? PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Di PBB itu hampir semua negara ya ikut bergabung dalam PBB yang akan melakukan kerjasama seperti itu. Ya, setidaknya kerjasamanya itu adalah dalam bentuk persetujuan ya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh PBB, namun tidak semua, sebagian ya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Nah, mungkin sampai di sini udah mengerti ya, efek dari globalisasi itu cukup luas ya, sampai ke kita ya. Ada batas-batasnya, sehingga perlu kebijakan kita dalam menyikapi globalisasi ini, supaya efek dari globalisasi ini bukan efek negatif yang kita dapatkan, namun efek positifnya ya, bisa meningkatkan perekonomian ya. Nah, apa sih efek negatif yang bisa diakibatkan oleh globalisasi? Ada, contohnya banyak. Salah satunya apa? Perubahan sikap tadi. Hati-hati, jangan sampai perubahan sikap atau budaya luar ya, budaya negatif atau budaya tidak baik luar yang tidak sesuai dengan agama kita, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia ini kita ikutin. Jangan sampai seperti itu ya, itu malah merusak nanti. Nah, makanya di sini perlu kebijakan kita dalam memahami atau menyikapi globalisasi ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi lain, yaitu tentang pembangkit listrik. Nah, sebelumnya udah belajar kita tentang pembangkit listrik ya, bahwa salah satu contohnya dulu Bapak bilang kan, kalau Pontianak ini pembangkit listriknya tuh ada dua. Yang pertama itu ada di Jalan Adi Sucipto, yang kedua itu ada di Jalan Siantan, di Siantan. Nah, tapi pembangkit listriknya dalam bentuk apa? Di sana itu pembangkit listriknya masih dalam bentuk diesel, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Nah, kalau PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel itu mesin generatornya ya itu digerakkan oleh mesin solar, pakai bahan bakar solar. Nah, namun yang sekarang kita pelajari itu adalah bukan pembangkit listrik tenaga diesel, namun pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini ada gambarnya, videonya. Ya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik.
melalui putaran turbin dan generator. Sistem dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian jadi pembangkit listrik tenaga air itu mau menggerakkan turbinnya itu harus menggunakan gerakan dari air, turbin aliran dan air. Generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Nah, jadi PLTA ini sangat ramah lingkungan ya, karena dia tidak ada menggunakan asap, emisi ya. Waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Nah, jadi harus ada seperti itu. Utama dari Waduk, aliran listrik jenis air. ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Oke, Bapak jelaskan sini. Nah, ini ada namanya turbin. Nah, ini aliran air. Ini ya. Nah, prinsipnya sederhana dalam pembangkit listrik tenaga air. Pertama, turbin ini harus digerakkan. Gimana cara menggerakkan turbinnya? Yaitu dengan cara aliran air ini mengalir, kemudian ada kipasnya di turbin ini, sehingga aliran ini menggerakkan turbin. Nah, pergerakan turbin ini ya, ini kan tersambung nih. Jika turbin ini bergerak, maka otomatis generator ini kan pembangkit listrik nih, yang menghasilkan listrik. Generator ini juga ikut bergerak. Kalau turbin ini berputar, maka otomatis generator ini juga ikut berputar. Nah, dengan perputarannya generator ini, ya, maka akan terbentuklah listrik. Ya. Adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara ya, aliran air mengenai turbin, akhirnya turbinnya berputar, otomatis generatornya juga berputar. Karena generatornya berputar, maka otomatis akan menghasilkan listrik nih langsung. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Nah, ini menggunakan pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Perputaran itu menyebabkan masukan listrik. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan.
PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Oke. Nah, itu tadi tentang penjelasan mengenai turbin ya, tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, kelebihannya apa kalau pembangkit listrik tenaga air ini? Kelebihannya itu adalah kita itu tidak perlu memerlukan bahan bakar yang lainnya ya. Nah, kemudian apalagi selain itu ramah lingkungan karena tidak ada menghasilkan emisi atau bahan. Kalau pakai pembangkit listrik tenaga diesel itu kan karena mesin itu menghasilkan asap. Kalau ini tidak ada. Nah, jadi ramah lingkungan. Oke. Yang kedua, yang ketiga yang seharusnya kita belajar sekarang adalah tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah penjelasan mengenai suatu proses terjadinya satu hal. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks penjelasan. Nah, udah Bapak jelaskan dulu sebelumnya, teks eksplanasi adalah teks penjelasan proses ya. Contoh nih, kita misalkan mau jelaskan tentang hujan. Berarti kita namanya teks eksplanasi tentang hujan. Jadi nanti di situ penjelasannya tentang hujan. Mulai dari apa itu hujan, proses terjadinya hujan itu seperti apa. Nah, maka struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi pengertian, penjelasan, atau pembukanya. Contoh nih, tadi teksnya tentang hujan. Berarti pernyataan umum contoh nih, apa itu hujan, atau penjelasannya hujan itu sering terjadinya kapan. Nah, seperti itu pembukanya, pernyataan umum. Nah, kemudian deretan penjelas. Nah, kalau deretan penjelas ini mengenai proses tentang hal yang ditulis. Misalkan, proses hujannya seperti apa? Nah, proses hujan, terbentuknya hujannya itu seperti apa? Itu namanya deretan penjelas. Contoh, hujan itu terjadi karena ya air di laut itu menguap. Kemudian uapnya itu karena terkena hembusan angin akan saling mengumpul, ya. Kemudian terbentuklah awan. Kemudian awan juga saling mengumpul. Kemudian terbentuklah mendung. Nah, karena mendung, maka ditiup angin terjadilah hujan. Nah, hujan ini, nah sampai seperti itu, sampai selesai. Nah, itu namanya deretan penjelasan tentang hujan. Ya. Kemudian interpretasi. Apa interpretasi? Pesannya, pesan di akhir dari teks tersebut. Nah, apa pesan tentang hujan tadi? Nah, jadi apa? Jadi itu kan ada jadi kalau interpretasi ini seperti kesimpulan yang kita ambil ya mengenai contoh tentang hujan tadi. Nah, atau bisa kita lihat seperti ini. Jadi tidak selamanya mendung itu akan hujan. Kenapa? Nah, kalau terjadinya hujan itu kalau awan mendung itu, nah seperti itu, mendung itu ditiup angin baru terbentuklah hujan, seperti itu. Nah, itu contoh dari menyusun teks eksplanasi. Ingat ya, strukturnya ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, baik. Cukup sekian yang saya sampaikan hari ini ya. Ada 3 poin hari ini yang kita pelajari. Yang pertama tentang globalisasi. Intinya itu tentang globalisasi tadi. Kemudian yang kedua tentang pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ini yang kita pelajari tentang teks eksplanasi. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.